Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Tetap semangat belajarnya di rumah. Pada kali ini ibu akan menyampaikan materi KD 3.2. Kalian bisa perhatikan penjelasan dari materi tersebut. Kalian perhatikan. Pada kali ini Ibu akan menerangkan materi KD 3.2 yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Materi pertama dari KD 3.2, Ibu akan menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Menyebutkan macam-macam perkembangbiakannya. Kemudian menyebutkan bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Mengidentifikasi macam-macam perantara penyerbukan, menjelaskan proses penyebaran biji, menjelaskan proses pembuahan, dan terakhir, faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap perkecambahan. Langsung saja, Ibu akan menerangkan tumbuhan Angiospermae, bagaimana cara reproduksinya, baik secara vegetatif maupun generatif. Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Mengapa disebut tumbuhan berbiji tertutup? Karena bijinya dilindungi daging buah. Siapa sajakah yang termasuk tumbuhan Angiospermae? Di sini adalah tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Reproduksi yang kita bahas adalah reproduksi vegetatif dan generatif. Reproduksi vegetatif adalah terbentuknya individu baru tanpa adanya peleburan sel kelamin. Apa sih yang dimaksud dengan reproduksi generatif? Yaitu terbentuknya individu baru dengan adanya peleburan sel kelamin, yaitu antara sel kelamin jantan dan betina. Karena yang kita bahas adalah tumbuhan, siapa yang disebut sel kelamin jantan? Yaitu serbuk sari. Siapa yang disebut betinanya? Yaitu putik. Reproduksi vegetatif dibagi menjadi dua, ada alami, ada buatan. Apa yang dimaksud dengan reproduksi vegetatif alami? Yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin dengan secara alami. Dengan terjadi secara sendirinya. Terbentuknya dari bagian organ-organ tumbuhan. Apa saja macam-macamnya? Yaitu ada umbi lapis, ada umbi akar, ada tunas adventif, ada spora, ada rizoma, ada stolon, ada tunas, ada umbi batang. Nah, di bagian-bagian tersebutlah nantinya akan muncul individu baru. Nah, kalian harus bedakan. Di sini ada tunas adventif, ada tunas. Bedanya apa? Kalau tunas adventif, muncul individu baru pada bagian tepi daun. Selain tepi daun, ada juga di bagian akar. Nah, sedangkan tunas itu munculnya individu baru ada di bawah batang pohonan bagian bawah nih, muncul individu baru. Nah, umbi lapis. Nah, disebut umbi lapis karena adanya lapis berlapis-lapis daun yang menebal. Nah, di tengahnya ini ada cakram. Dari siung inilah terbentuknya individu baru. Umbi akar, wortel singkong, lobak. Nah, disinilah terbentuknya individu baru di bagian umbi akarnya. Spora. Nah, spora ini ya terdapat pada tanaman semanggi, suplir, paku, dan lumut. Kalau dia jatuh spora ini di tanah yang sesuai, maka akan menjadi individu baru. Rizoma, rimpang, akar tinggal, seperti kunyit, jahe, lengkoas. Nah, disinilah akan terjadi perkembangbiakan secara vegetatif alami. Di rimpang-rimpangnya inilah akan tumbuh individu baru. Kemudian stolon. Apa itu stolon? Batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Ini nih, ini bagian-bagian inilah yang Ibu tunjuk adalah stolon. Nah, jika ini dipotong-potong, nah terbentuklah individu baru. Tadi tunas sudah umbi batang. Contohnya adalah kentang. Di umbi kentang inilah terdapat beberapa mata tunas. Di mata tunas inilah maka akan muncul individu baru.
Nah, tadi kalian sudah Ibu jelaskan, kentang itu umbi batang, wortel dan singkong adalah umbi akar, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, umbi lapis, pohon pisang, bambu, tebu itu tunas. Cocor bebek, tunas adventif. Selain cocor bebek, tunas adventif terjadi juga di cemara, sukun, kemudian ada rumput teki, stroberi, berkembang biak, vegetatif alami dengan cara stolon geragi. Kemudian spora tadi apa? Paku, lumut, semanggi, suplir. Nah, lihat, kemudian rizoma yaitu kunyit, jahe, lengkoas, temulawak, termasuk rizoma. Ya, kalian tadi sudah Ibu jelaskan macam-macam reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan. Kalian harus tahu macam-macamnya dan harus tahu contohnya. Selain tadi Ibu berikan contohnya, kalian juga harus mencari lagi contoh-contohnya kalian tambahkan. Ya, kemudian Ibu akan menerangkan reproduksi vegetatif yang kedua adalah buatan. Mengapa disebut reproduksi vegetatif buatan? Yaitu terbentuknya individu baru dengan bantuan manusia. Jadi, di organ-organ bagian tumbuhan bisa tumbuh menjadi individu baru dengan bantuan manusia. Yang pertama, yaitu merunduk. Nah, merunduk ini kita membengkokkan cabang batang ke bawah. Kemudian kita taruh di atas cabang batang yang kita lenturkan ke dalam tanah, kita taruh tanah. Nah, beberapa hari kemudian akan muncul akar. Nah, setelah muncul akar, inilah calon individu baru dengan cara vegetatif buatan. Yang berikutnya adalah stek. Stek dengan bantuan kita manusia, misalkan singkong, kemudian batang mawar, ya batang singkong, batang mawar kita potong-potong, kita tanamkan menjadi individu baru. Yang berikutnya adalah okulasi menempel. Ya, ini kita mencari batang tanaman yang memiliki mata tunas, kita tempelkan ke batang atau cabang pohon lain, kita eratkan jadi satu yang nantinya akan menghasilkan individu baru dengan kualitas yang terbaik. Misalkan kita punya pohon jeruk. Jeruk ini tidak berbuah, nah, tapi akarnya kuat, batangnya kokoh, daunnya lebat banyak, tapi nggak berbuah. Kita cari tanaman jeruk lain yang buahnya bagus, kita ambil bagian batangnya yang ada mata tunas, kemudian kita tempelkan ke pohon kita tadi, ya, maka akan menghasilkan dua gabungan tanaman dengan kualitas yang terbaik. Yang berikutnya yang keempat adalah mencangkok, ya. Mencangkok ini kita kelupas kulit kayunya. Setelah kita kelupas, kita ketemu kayu bagian dalamnya, kita tempel dengan sabut kelapa, dengan tanah, ya kita eratkan tanah atau sabut kelapa, kita bungkus dengan plastik, kita ikat dengan tali, beberapa hari kemudian akan muncul akar. Nah, inilah yang akan menjadi individu baru. Kita akan potong, kemudian kita tanam. Kemudian yang terakhir adalah menyambung. Menyambung ini kita mengambil batang atau cabang tanaman, kita sambungkan ke batang cabang pohon lain. Tujuannya hampir sama dengan okulasi, ya, memadukan, menyatukan dua individu baru untuk menghasilkan tanaman yang berkualitas lebih baik, ya, menyambung. Misalkan kita ingin punya bunga mawar berwarna-warni, kita bisa lewat menyambung. Bisa juga dengan okulasi. Kita ingin punya buah yang besar, manis, nah, tetapi pohon kita tidak berbuah, kita bisa lewat menyambung, ya, dengan batang cabangnya kita sambungkan. Jadi prinsipnya okulasi dengan menyambung tujuannya sama, tapi caranya yang berbeda. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan mencangkok, menyambung, menempel, stek, dan merunduk. Kalian bisa lihat tayangan di layar kalian, contoh-contohnya, ya, mencangkok, jeruk, mangga, belimbing, menyambung, singkong, kemudian menempel, jeruk, stek, tebu, tanaman bunga,
bisa juga singkong, kemudian merunduk, alamanda, dan apel. Bisa kalian cari lagi contoh-contohnya. Yang berikutnya kita akan bahas reproduksi generatif. Reproduksi generatif yaitu peleburan dua sel kelamin, ya, terbentuknya individu baru karena adanya peleburan dua sel kelamin. Ini terjadi di mana? Terjadi di bunga, ya, karena sel kelamin itu ada di bunga. Sel kelamin jantan siapa? Serbuk sari, ya, atau benang sari. Kemudian kelamin betinanya siapa? Putik. Nah, makanya kita bahas bagian-bagian bunga. Kalian lihat bagian-bagian bunga. Yang pertama yaitu putik. Yang kedua kepala putik. Ketiga tangkai putik. Keempat bakal buah. Kelima bakal biji. Keenam kelopak bunga. Ketujuh tangkai bunga. 8 benang sari. 9 tangkai sari. 10 kepala sari. 11 yang terakhir adalah mahkota bunga. Setelah kalian tahu bagian-bagian bunga, apa saja nama-nama bagiannya, kalian selanjutnya harus tahu fungsinya. Putik dan benang sari berfungsi sebagai apa? Ya, putik benang sari berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Siapa yang melindungi bunga waktu masih kuncup? Yaitu kelopak. Siapa yang menopang bunga? Yaitu nomor 7. Siapa yang nomor 7? Tangkai bunga. Fungsi siapa untuk menarik serangga dan sebagai perhiasan bunga? Yaitu mahkota bunga. Jadi kalian harus tahu fungsi-fungsi bagian bunga, ya, dari benang sari, putik, mahkota, kelopak, tangkai bunga. Selanjutnya kita akan bahas penyerbukan atau nama istilahnya polinasi. Apa sih penyerbukan? Yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Nah, ada macam-macam penyerbukan. Ya, di sini kita bahas macam-macam penyerbukan berdasarkan perantara. Ya, yaitu ada 4. Ada anemogami dibantu oleh angin, zoidiogami hewan, hidrogami air, antropogami manusia. Hewan dibagi lagi perantaranya. Ada siapa aja? Entomogami serangga, chiropterogami kelelawar, ornitogami burung, malakogami siput. Ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama, penyerbukan perantara angin, ya. Ciri-cirinya, bunganya ukurannya kecil, tangkai bunganya mudah bergoyang bila terkena angin. Jumlah bunga banyak dan ringan, ya, tidak menghasilkan bau atau nektar. Apa sih nektar? Madu. Siapa ya contohnya? Rumput, jagung, padi. Ya, yang berikutnya dibantu oleh hewan. Nah, ciri-ciri yang dibantu oleh hewan seperti apa tanamannya? Ya, bunganya, mahkotanya besar, berwarna-warni, berbau khas. Kemudian serbuk sarinya lengket, menghasilkan madu. Ya. Kita bahas satu persatu perantara oleh hewan. Yang pertama adalah serangga, entomogami. Ciri-cirinya memiliki mahkota warna yang menarik dan cerah. Kemudian serbuk sari lengket, yang dihasilkan lengket, sehingga kaki serangga bisa menempel atau melekat, menghasilkan madu atau nektar. Salah satunya contohnya bunga matahari. Masih banyak lagi bunga selain bunga matahari. Bisa kalian cari contohnya. Yang dibantu oleh hewan, yang kedua adalah burung, ornitogami. Ciri-cirinya, bunganya berukuran besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak, mahkota bunga berbentuk trompet. Nah, ini contohnya, ya, yang penyerbukannya dibantu oleh burung. Berikutnya, kelelawar, chiropterogami, menghasilkan madu atau nektar. Warna bunganya menarik, menghasilkan bau dan mekarnya pada malam hari, ya, karena kelelawar itu keluarnya pada malam hari. Yang berikutnya, malakogami, siput. Nah, bunganya terletak di tempat tersembunyi. Bunga berbentuk memanjang tanpa mahkota. Bunga mempunyai putik yang tersembunyi di dalam kelopak. Contohnya tumbuhan buah. Nah, ini yang penyerbukannya lewat perantara siput. Berikutnya dibantu oleh air. Siapa tanamannya? Hidrilla dan teratai. Bisa kalian lihat, ini penyerbukannya dibantu oleh air. Tanamannya salah satunya adalah
teratai, dan hidrilla. Yang terakhir, perantara manusia atau nama lainnya antropogami. Nah, ciri-cirinya bunganya berumah dua. Apa artinya berumah dua? Dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan saja atau bunga betina saja. Ini salak ya. Jadi salak itu harus dengan bantuan manusia. Jadi serbuk sarinya oleh manusia dijatuhkan ke putik ya di pohon salak betina. Ada juga yang bunganya ada putik, ada benang sari dalam satu bunga. Tetapi benang sarinya tidak bisa menyerbuki putik. Nah, itu panili dan anggrek. Butuh juga bantuan manusia. Kemudian ada macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Tadi macam penyerbukan ya lewat perantara. Sekarang berdasarkan asal serbuk sari. Ada 4. Ada penyerbukan sendiri namanya autogami. Bisa kalian perhatikan nih, autogami. Dalam satu bunga, nah menyerbuki sendiri. Jadi benang sarinya menyerbuki putik itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Nih yang kedua, gambar kedua. Nama lainnya getonogami. Penyerbukan tetangga, penyerbukan yang berbeda bunga tetapi masih dalam satu pohon, ya. Yang ketiga, penyerbukan silang atau nama lainnya allogami atau xenogami. Penyerbukan ya yang serbuk sarinya jatuh ke putik bunga lain sudah beda pohon, Lihat kalian perhatikan ya, sudah beda pohon. Kemudian yang keempat, penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan di mana serbuk sarinya menyerbuki bunga lain tetapi varietasnya ya itu berbeda. Nah, varietasnya berbeda. Contohnya siapa saja? Nah, kalian bisa cari ya contoh-contoh autogami, getonogami, allogami, dan hibridogami. Nah, selanjutnya macam-macam perantara dalam proses penyebaran biji. Ya, tadi perantara oleh hewan, manusia, air, angin, itu penyerbukannya. Sekarang biji bisa menyebar, ya, ada beragam macamnya. Sama tadi seperti perantara jatuhnya serbuk sari kepala putik, ya, lewat perantaranya. Tadi di akhir kalimatnya ada kalimat gami. Kalau proses penyebaran biji, di akhir kalimatnya ada kori. Nah, kalian perhatikan, ada apa saja? Ada anemokori oleh angin, hidrokori oleh air, jookori oleh hewan. Siapa saja hewannya? Ada serangga, entomokori, ada kelelawar, chiropterokori, ada ornitokori, burung, mamokori, mamalia, terakhir ada antropokori, dibantu oleh manusia. Ibu akan jelaskan satu persatu penyebaran biji. Yang pertama, anemokori. Ciri-cirinya, bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya bunga dandelion. Nah, ini dibantu oleh angin. Jadi bijinya ini karena oleh angin dia tersebar. Ya, kemudian dibantu penyebaran biji oleh lewat air. Ini kelapa, tanaman kelapa. Buah kelapa jatuh di pantai akan terbawa menyeberangi pulau lain sehingga dia menjadi individu baru. Lewat apa perantaranya biji tersebut? Bisa pindah ke pulau lain, yaitu lewat air, hidrokori. Kemudian ornitokori, ya, penyebaran biji dibantu oleh burung. Tanamannya beringin, benalu, ya. Ini ciri-cirinya bijinya tidak dapat dicerna oleh burung. Ya, nantinya dikeluarkan bersama kotoran. Jadi burung ini memakan biji-bijian, contohnya benalu, beringin, kemudian dia makan, tetapi tidak bisa dicerna. Dia terbang ke daerah lain. Nah, dia buang kotoran, di kotoran tersebut ada biji yang dia makan, tapi tidak tercerna, maka kalau tanah tersebut subur, maka akan tumbuhlah biji yang dimakan burung tersebut. Kemudian yang berikutnya, entomokori. Nah, entomokori ini tanamannya wijen dan tembakau bijinya nih, ya, dibantu oleh serangga entomokori.
Ciri-cirinya tumbuhannya bijinya kecil, mengandung lemak sehingga menarik serangga. Nah, biji ini terbawa penyebarannya oleh serangga. Berikutnya Chiropterocori. Biji tidak dapat dicerna. Nah, buahnya memiliki aroma harum. Buahnya berdaging, ya. Ini biasanya dimakan oleh kelelawar. Chiropterocori ini penyebarannya dibantu oleh kelelawar. Contohnya jambu biji, apel, sawo. Nah, ini kelelawar memakan jambu biji. Biji jambu ini lewat kelelawar lah, ya, tersebar. Namanya Chiropterocori. Kemudian penyebaran biji yang terakhir dibantu oleh Mammocori, hewan mamalia. Siapa dia? Nah, lihat hewan mamalianya. Ya, ini hewan apa ini? Ya, yang kalian kenal itu kopi luwak, ya kan nih. Nah, ini kopi ini akan termakan oleh atau biji arbai, jambu biji, eno, delima termakan oleh hewan mamalia. Nah, dia tapi tidak bisa tercerna di dalam lambungnya. Nanti lewat kotoran biji tersebut keluar. Nah, disitulah penyebaran biji terjadi. Yang terakhir, penyebaran biji lewat bantuan manusia, yaitu namanya antropokori. Ya, contoh nih kalian misalkan ke hutan, melewati alang-alang rumput, ya. Kemudian baju kalian menempel tuh biji-bijinya. Kalian kembali lagi sepanjang jalan, biji tersebut misalkan lepas dari baju kalian, lewat situlah penyebaran biji, ya. Dibawa dari hutan, kalian kembali tanpa tidak sengaja akan jatuh. Nah, terjadilah penyebaran oleh manusia namanya antropokori. Berikutnya adalah perkecambahan. Apa itu perkecambahan? Berakhirnya masa dormansi biji dan biji tumbuh menjadi individu baru. Apa dormansi? Dormansi ini biji mengalami masa istirahat atau tidur istilahnya, ya. Jadi munculnya individu baru itu namanya perkecambahan, ya. Kemudian kalian harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi biji berkecambah. Ada dua, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Apa saja faktor luar tersebut? Ada air, ada tanah, ada cahaya, suhu, dan udara. Siapa saja yang termasuk faktor dari dalam? Ukuran dan berat biji, permukaan biji, atau kulit biji. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi biji berkecambah. Kalian bisa lihat gambarnya ini. Inilah gambar biji berkecambah. Inilah namanya proses perkecambahan. Tadi mana gambar yang disebut dormansi? Ini nih. Ini dormansi, ini dormansi, ini dormansi. Jadi biji belum muncul calon-calon individu, misalkan calon batang, calon akar, calon daun, namanya dormansi, masa istirahat. Nah, setelah dia muncul individu, ya, misalkan munculnya akar, batang, daun, itu namanya proses perkecambahan. Jadi gambar nomor 2 nih sampai terakhir perkecambahan. Ini juga nih 2 sampai terakhir namanya perkecambahan. Ini juga nih dari sini ke sini namanya perkecambahan. Materi terakhir pada perkembangbiakan angiospermae adalah pembuahan atau istilahnya fertilisasi. Apa itu pembuahan? Peristiwa meleburnya dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada tumbuhan, sel kelamin jantan yaitu serbuk sari, sel kelamin betina yaitu ovum, adanya di putik. Ibu jelaskan, kalian perhatikan gambar proses pembuahan. Yang Ibu jelaskan adalah proses pembuahan angiospermae. Kalau ditanya proses pembuahan angiospermae disebut proses pembuahan apa? Proses pembuahan ganda. Kenapa disebut proses pembuahan ganda? Karena ada 2 inti sel generatif atau 2 inti sel sperma yang membuahi 1 inti sel telur, 1 inti kandung lembaga sekunder. Makanya disebut proses pembuahan ganda. Kalian perhatikan proses pembuahan ganda atau proses pembuahan pada angiospermae. Jika polen jatuh di kepala putik, apa polen? Serbuk sari. Jika serbuk sari jatuh ke kepala putik, maka akan membentuk bulu serbuk sari. Ini saluran nih, ini bulu serbuk sari.
Nah, bulu serbuk sari ini akan terbentuk terus menuju ke bakal buah. Ini menuju ke bakal buah. Nah, di dalam polen atau serbuk sari ini terdapat inti sel vegetatif dan inti sel generatif. Inti sel generatif biasanya disebut dengan inti sel sperma. Ada dua. Ya, inti vegetatif fungsinya untuk menghantarkan inti sel generatif masuk ke bakal buah. Dia hanya menghantarkan. Ya, lihat. Setelah bulu serbuk sari terbentuk, inti vegetatif menghantarkan inti sel generatif masuk ke bakal buah, maka di dalam bakal buah terjadilah peleburan. Nah, inti sel generatif 1, kalian perhatikan nih, inti sel generatif 1 akan membuahi ovum sel telur. Nah, akan menjadi zigot. Sedangkan inti sel generatif yang kedua, atau disebut inti sel sperma kedua, nih, inti sel sperma kedua, akan membuahi, akan melebur dengan inti kandung lembaga sekunder menjadi endosperma. Nah, itulah proses pembuahan angiospermae yang disebut pembuahan ganda. Ibu ulang kembali, inti sel generatif 1 atau inti sel sperma 1 akan membuahi ovum atau sel telur menjadi zigot. Inti generatif 2 atau inti sel sperma 2 ini akan membuahi inti kandung lembaga sekunder menjadi endosperma. Endosperma ini sebagai cadangan makanan pada waktu zigot ini berkembang menjadi embrio. Demikianlah anak-anakku, materi yang Ibu jelaskan mengenai perkembangbiakan atau reproduksi angiospermae. Semoga materi yang Ibu jelaskan bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa kalian juga harus membaca buku paket kalian dari halaman 52 sampai halaman 78. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.